Halo bertemu lagi bersama Mas Nanang ya Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa Mas Nanang akan membahas putaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya dikasih info Oke tenang, Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 2 dan 3 Agustus 2022 ya Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan statistik, Mas Nanang ingin mereview build tadi malam dan semalam sore ya Untuk di build tadi malam, di build konten Mas Nanang gagal profit ya di sini Mas Nanang patah satu karena Mas Nanang mengambil draw kedah over 2,5 ya ternyata full time-nya cuman berakhir 1-1. Di sini Mas Nanang gagal profit ya Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun juga patah satu ya Di sini Mas Nanang mengambil shock how, mengepur handicap setengah. Ternyata skornya full time 0-0 ya walaupun tadi malam di sini Faris udah kena kartu merah, cuman dia tetap bertahan ya Di sini pun Mas Nanang gagal profit ya Cuman Mas Nanang berhasil profit di single bet Liga Indo ya Di sini Mas Nanang mengambil Persebaya menang di VAR waktu, skornya 1-0. Di sini Mas Nanang menang full ya Untuk di single bet mudah-mudahan Mas Nanang selalu profit ya Oke oke bacot, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama ada Ludogorets menjamu Dinamo Zagreb, dan pertandingan ini akan disingarkan di luar kandang ya pukul jam 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Ludogorets mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Dinamo Zagreb mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Dinamo Zagreb cukup bagus ya Kita lihat di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Ludogorets mendapatkan 2 kali kemenangan, Dinamo Zagreb mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Walaupun untuk di head-to-head lebih banyak dimenangkan oleh Ludogorets, cuma prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Dinamo Zagreb ya karena dia cukup bagus di 5 pertandingan terakhirnya. Kita lihat di 5 pertandingan terakhir kalau Ludogorets di kandangnya sendiri ya Ludogorets untuk di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri juga cukup bagus ya mendapatkan 5 kali kemenangan dan 1 kali imbang pun belum pernah ya Kita lihat kalau Dinamo Zagreb berkandang di kandangnya lawan ya Dinamo Zagreb mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Dinamo Zagreb pun juga cukup bagus ya Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal cukup sengit ya karena mereka pertahanannya juga cukup bagus. Untuk di sini Mas Nanang pasti bakal mengambil under ya Kita lihat di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Dinamo Zagreb mengoffer Ludogorets dengan handicap like-kan 1/4 dan setengah. Untuk di over under ada 2/1/4 dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Dinamo Zagreb ya dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 2,5 ya karena ini prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini skornya tuh akan berakhir 1-0 ataupun 2-0 ya
Untuk di pertandingan yang kedua, tet, teret, tet, 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 ada AS Monaco menjamu Indoven. Ini VSV ini Indoven ya Mas. Dan untuk di 5 pertandingan terakhir, AS Monaco mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Indoven mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Indoven juga cukup bagus ya Mas, karena dia mendapatkan 3 kali kemenangan. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Monaco mendapatkan 2 kali kemenangan, Indoven mendapatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita dulu di 5 pertandingan terakhir kalau AS Monaco di kandangnya sendiri ya Mas. AS Monaco untuk di kandangnya sendiri mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita adalah kalau Indoven di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Indoven mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di sini prediksi Mas Nanang bakal mengambil Monaco ya Mas, karena dia lebih diunggulkan untuk di head to head dan di kandangnya sendiri. Walaupun untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Indoven, tapi prediksi Mas Nanang tetap mengambil AS Monaco ya Mas, karena dia di sini pasti bakal menang. Kita lihat di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, AS Monaco mengoffer Indoven dengan handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Dan untuk di over-under ada 2,5, 2,3/4, dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil AS Monaco ya Mas, dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas, karena nih prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh AS Monaco dengan skor 2-1. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada USG menjamu Rangers, dan pertandingan ini akan disiarkan di luar kandang ya Mas, pukul jam 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, USG mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Rangers mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Kita lihat di 5 pertandingan terakhir USG di kandangnya sendiri ya Mas. USG untuk di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. USG kalau untuk di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri kurang cukup bagus ya Mas, karena dia masih ada menelan kekalahan 2 kali. Kita dulu kalau Rangers berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Rangers juga mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Rangers ya Mas, karena untuk di 5 pertandingan terakhir dan di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri mereka ini beda ya Mas, beda-beda tipis. Jadi prediksi Mas Nanang tetap mengambil Rangers. Dan untuk di over under jelas Mas Nanang mengambil di over ya Mas, karena ini prediksi Mas Nanang akan ada banjir gol. Kita dulu di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Rangers mengoffer USG dengan handicap lek-lekan dan 1/4. Dan untuk yang di bawah, USG mengoffer Rangers yang masih dengan handicap 1/4. Untuk di over under ada 2,1/4, 2,5, dan 2,3/4. Untuk di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Rangers yang masih dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas, karena nih prediksi Mas Nanang bakal ada banjir gol ya Mas. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus ngebetting di over 2,5 ya Mas.
Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bed ya Mas. Langsung aja kita delok di kedua tim yang akan bertanding. Tet, 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 tet. Ada Cabrik menjamu Millwall, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Cabrik pukul jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Cabrik mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Sedangkan Millwall mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di head-to-headnya kedua tim ya Mas. Di head-to-head kedua tim, Cabrik belum pernah mendapatkan 1 kali pun kemenangan ya Mas. Di sini dimenangkan oleh Millwall 4 kali dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini, orang mungkin Cabrik mau terus-terusan kalah ya Mas. Apalagi pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Cabrik, jadi orang mungkin dianya mau dibantai lagi ya Mas. Pasti dia di sini bakal ngotot bermain. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Cabrik di kandangnya sendiri mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok kalau Millwall berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Millwall berkandang di kandangnya lawan mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di sini prediksi Mas Nanang bakal mengambil Cabrik ya Mas, karena pun Millwall di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan kurang cukup bagus ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Millwall mengover Cabrik dengan handicap setengah dan 3/4. Dan untuk di over-under ada 2/4 dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Cabrik ya Mas, dengan menahan handicap 3/4. Dan untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 2,5 ya Mas. Karena ini prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Cabrik dengan skor 1-0 ataupun 1-1 ya Mas. Dan untuk di pertandingan ini tidak bakal ada lebih dari 2,5 gol. Jadi Mas Nanang mengambil di under ya Mas. Dan dua-duanya Mas Nanang fokus ya Mas, fokus mengebum di handicap dan fokus mengebum di over under 2,5-nya. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang, ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas, gas. Tapi tetap utamakan pakai prediksi sendiri ya Mas. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi ojo wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.